Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di segmen Momos, Mochi the Most. Dan kali ini aku akan melanjutkan untuk menceritakan kasus-kasus ular yang memangsa manusia paling mengerikan part kedua. Untuk teman-teman yang belum melihat part satunya, bisa klik tanda di kanan atas ini ya. Tidak berlama-lama, yuk kita langsung bahas bersama kasus ini. Kasus selanjutnya terjadi pada anak SMP bernama Alfian yang berusia 16 tahun. Alfian dan keempat temannya berencana akan pergi ke lokasi wisata air terjun di Bombana, Pegunungan Kahar, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Sulawesi Selatan pada hari Minggu 14 Juni 2020. Saat di perjalanan, Alfian terpisah dari teman-temannya sekitar 10 meter. Dan di saat itulah keempat teman Alfian mendengar suara teriakan. Mereka pun mencari sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka berempat saat melihat leher Alfian telah dililit oleh ular piton sepanjang 7 meter. Dan kepala ular itu sambil menggigit paha Alfian. Spontan kedua temannya berusaha menolong Alfian. Bukannya berhasil, mereka berdua malah ikut digigit oleh ular tersebut. Sementara dua teman lainnya berlari ke kampung terdekat untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya beberapa warga desa datang menolong ke lokasi kejadian, dan rupanya mereka sudah terlambat. Leher Alfian telah remuk dan membuatnya kehilangan nyawa. Warga yang geram langsung memarang kepala ular piton tersebut dan Kasus mengerikan selanjutnya adalah terjadi kepada wanita Malang bernama Watiba berusia 54 tahun. Wanita yang tewas ditelan ular piton ini berasal dari desa Lawela, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dan ternyata dia sudah lama diteror oleh ular. Ibu satu orang ini diteror kawanan ular sejak tahun 2014. Namun Watiba tetap nekat mengolah kebunnya, meskipun dia sudah berkali-kali berpapasan dengan ular berukuran besar. Alasan dia berani karena dia selalu minta dilindungi oleh doa oleh salah satu keluarganya, dan dia sangat mempercayai hal tersebut. Saudaranya tersebut bernama Lahino, usia 50 tahun. Ia membeberkan sejumlah cerita sebelum Watiba tewas. Adik kandung korban ini menceritakan, sejak 4 tahun yang lalu, Watiba sering mengeluh melihat ular besar di sekitar kebunnya. Setelah didoakan, ular itu menghilang beberapa waktu, namun tidak lama akan muncul kembali. Keluhan Watiba terakhir terjadi sekitar 6 bulan sebelum dia ditelan oleh ular piton. Kepada Lahino, Watiba mengaku melihat sosok laki-laki bersurban di dekat gua tempat dia bekerja memecah batu gamping. Saat akan disapa, laki-laki tersebut kemudian menghilang. Namun tidak berapa lama, Watiba melihat kembali ada ular di sekitar kebunnya. Bahkan ayam yang dia pelihara pun habis selalu diterkam oleh ular-ular itu. Di lokasi itu, hanya ada seorang tetangga yang ikut membuka kebun jagung bernama Lamadura usia 50 tahun. Warga lainnya memilih menjauh sejak 5 tahun yang lalu karena menganggap daerah itu angker dan berbahaya. Ternyata, sehari sebelum Watiba ditemukan tewas, Lamadura sempat mengeluh kepada Watiba. Katanya, dia tidak sanggup lagi berkebun dan ingin pindah karena sering diteror oleh ular piton besar. Anak sulung Watiba yang bernama Serliati hingga kini masih ingat betul kalimat ibunya sebelum meninggalkan rumah menuju kebun mencari sayur untuk menu Hari Raya Idul Fitri tahun 2018. Saat itu, Serliati ingin ikut ke kebun, namun dilarang oleh ibunya. Sebelum meninggalkan rumah, Watiba berpesan kepada anaknya Serliati bahwa mereka akan bertemu di tempat lain. Watiba sempat memandangi anaknya dan terlihat menitikkan air mata. Kemudian berkata, "Jangan pergi ke kebun." Setelah itu, Watiba meninggalkan rumah menuju kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Hingga tengah malam, Jumat dini hari, Watiba belum kembali ke rumah. Sang anak Serliati pun terlihat cemas, sebab pada hari Jumat pagi, mereka harus sholat Idul Fitri bersama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jumat paginya, Serliati lalu menuju kebun mencari ibunya. Namun, dia hanya menemukan ikat rambut, sebuah sandal, dan senter milik ibunya. Serliati berteriak histeris dan berlari meminta tolong kepada pamannya di rumah. Setelah sholat Idul Fitri, warga mencari Watiba, namun hanya menemukan ular piton sepanjang 7 meter dengan perut membesar berada di mulut gua. Warga curiga lalu melumpuhkan ular tersebut, kemudian dibawa ke rumah Watiba. Setelah dibelah, para warga menemukan jasad Watiba di dalam perut ular dan sudah dalam keadaan meninggal. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video Momos selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan bye-bye.